Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Idul Adha, hari kita memperingati peristiwa besar. Tadi khotibnya sudah menjelaskan tentang kisah dan latar belakang dari peristiwa yang terjadi sekian ribu tahun yang lalu yang kita peringati hari ini. Ketika Nabi Ibrahim memutuskan untuk pasrah dan memenuhi perintah Allah untuk menyembelih putra sematawayangnya, dan ketika Nabi Ismail pasrah ikhlas menerima ketentuan dari Allah dan keikhlasan Ibrahim, maka keikhlasan bertemu dengan keikhlasan. Keikhlasan bapak bertemu dengan keikhlasan anak. Hasilnya adalah abadi. Hasilnya adalah kemuliaan. Hasilnya adalah kesuksesan. Tetapi pada akhirnya Allah tidak membiarkan Ismail dikorbankan. Karena begitu Ibrahim ikhlas, Ismail ikhlas, luluslah ujian itu. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Allah ganti Ismail dengan domba. Dan hari ini kita menyembelih binatang kurban. Ini juga keikhlasan. Keikhlasan untuk menyembelih kepentingan. Keikhlasan untuk menyembelih egoisme. Keikhlasan untuk menyembelih ketamakan, keserakahan. Yang diminta oleh Allah dari kita bukan menyembelih anak kita, tapi adalah sebagian, bahkan sedikit dari harta kita. Sanggupkah, ikhlaskah kita berkurban? Ikhlaskah kita memenuhi perintah Allah? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ikhlaskah kita? Ujian kita tidak seberat ujian Ibrahim, dan juga tidak seberat ujiannya Ismail. Tetapi ada banyak sekali hal-hal yang seringkali membuat kita, mengganggu kita, sehingga kita pada akhirnya, pada ujungnya tidak bisa melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas seperti Ibrahim, seperti Ismail. Jadi kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail adalah kisah tentang keteladanan dalam keikhlasan, kisah tentang keteladanan dalam kesabaran, kisah tentang kepatuhan, kisah tentang kepedulian. Kenapa kita sekarang menyembelih hewan kurban? Karena kepedulian, karena perintah, karena keikhlasan dan kesabaran. Yang dialami oleh umat Islam sekarang ini adalah mereka fokus pada kesalehan spiritual. Umat Islam tuh kalau ditanya sholat id rame di mana-mana, puasa rame di mana-mana, sholat tahajud mungkin masjid-masjid penuh, 5 waktu zikir, tahlil, tahmid, tasbih, dan aneka kegiatan-kegiatan yang bersifat ubudiyah. Tetapi yang mungkin perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu manifestasinya banyak. Kebersihan itu adalah kesalehan sosial. An-nadzafatu minal iman. Para ulama itu ketika menulis kitab-kitab fikih, bab yang pertama mesti kitabut thaharah, mesti tentang kebersihan dulu. Kenapa umat Islam jadi nggak bersih? Sholat ke masjid, pulangnya buang sampah sembarangan. Bagaimana mau diukur? Saleh secara spiritual, hablum minallahnya benar,
tapi hablum minannasnya nggak benar. Mestinya pergi ke masjid dia sholat, pulangnya dia harus bersih, lingkungannya nggak boleh kotor. Dan banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis tentang kesalehan sosial. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yu'minu billahi wal yaumil akhir hablum minallah. Vertikal. Kesalehan spiritual. Tapi outputnya, luarannya, profilnya adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, kalau nggak bisa diam aja. Menghormati tetangga, falyukrim dhaifahu. Kemudian, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kita dianjurkan untuk melapangkan kesulitan orang lain. Kita dianjurkan untuk memudahkan jalan orang lain. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Itu kesalehan sosial. Dan itu semua adalah bentuk dari manifestasi iman yang benar. Makanya dalam Al-Quran itu selalu amanu mesti wa amilus sholihat, wa aqimus sholah mesti wa atuz zakah. Begitu, hablum minallah, hablum minannas. Yang masih kurang di kita adalah hablum minannas. Saya percaya hablum minallahnya mungkin kita sudah sangat baik, tapi perilaku sehari-hari kita tidak mencerminkan hablum minallah itu. Sholat min athari sujud, gimana kita menerjemahkan min athari sujud? Bekas sujud. Bekas sujud bukan dilihat dari keningnya, tapi bekas sujud dilihat dari akhlaknya. Itulah kenapa sholat diakhiri dengan assalamualaikum. Assalamualaikum adalah menyapa orang lain dengan cara mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa ini sosial. Usikum wa iyaya. Korban mengajarkan kita kepedulian. Korban mengajarkan kita dimensi-dimensi sosial di dalam keberagamaan kita. Jadi agama jangan hanya dipahami anak-anakku soal sholat, rajin ibadah, hafid Quran, ya tahajudnya mungkin berpuluh-puluh rakaat, tapi ternyata secara sosial perilaku kita menyimpang. Perilaku kita nggak sesuai dengan sunnah Rasul kepada manusia. Perilaku kita nggak sesuai dengan ajaran Islam kepada sesama. Perilaku kita menyakiti, mendolimi, mengata-ngatai, apalagi sampai mencelakai orang lain. Itu semua adalah manifestasi dari hablum minallah, ya, tapi juga hablum minan nas. Ya, ini penekanan saya. Jadikan kurban momentum untuk kita introspeksi bahwa ternyata mendekati Allah bukan hanya dengan hablum minallah, mendekati Allah dengan cara hablum minan nas. Kita berkorban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, iya, tapi dagingnya kita bagi kepada siapapun, tetangga, saudara, handai tolan. Dalam sebuah riwayat hadis qudsi disebutkan apa namanya, ya abdi maridtu falam ta'udni, qala kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Allah pernah dalam sebuah hadis qudsi, wahai hambaku, aku sakit, kok kamu enggak menjengukku? Seorang hamba bertanya, ya Allah, bagaimana kami membesukmu, menjengukmu? Engkau kan Tuhan semesta alam. Apa kata Allah? Anta ta'lam, ya, apa namanya, anta ta'lam law anni maridtu law anta tazuru al marid ana mawjud ma'ahu. Apa hadis kita? Kamu tahu kan kalau kamu mengunjungi orang yang sakit, aku sedang berada di dekat orang sakit. Jadi mengunjungi orang sakit itu sedang mengunjungi Allah. Ya ibna Adam, istasqaituka falam tusqini. Aku minta air kepadamu, minta minum. Istat'amtuka falam tut'imni. Aku minta makan kepadamu, kenapa kau gak kasih aku makan? Hambanya menjawab, ya Allah, engkau kan Tuhan semesta alam, bagaimana aku memberimu air? Bagaimana aku memberimu makan? Apa kata Allah? Bukan begitu. Kamu tahu
Ketika ada orang lapar, aku ada di sana. Ketika ada orang kehausan, aku ada di sana. Jadi ketika kau memberi makan orang yang kelaparan, ketika kau memberi minum orang yang kehausan, ketahuilah aku sedang bersama dengan mereka. Jadi mendekati Allah ternyata dengan mendekatkan diri pada manusia, itu kita mendekat pada Allah. Ini yang harus dibangun cara berpikir ini. Kasih makan orang yang butuh makan, itu cara kita mendekatkan pada Allah. Kasih minum orang yang kehausan, itu cara kita mendekatkan diri pada Allah. Bantu orang yang sedang kesusahan, itu cara kita mendekatkan diri pada Allah. Jelas semuanya? Aqulu qouli hadza wa taqabbalallahu minni wa minkum. Kullu 'am wa antum bi khair. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.